We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Dikara asal Bali, Pak? Enggak, saya itu macam-macam gado-gado, Pak Sutoyo. Oke. Jadi ibu saya ada darah Yahudi Jerman, dari bapak ada darah Arab Mesir, kemudian Sumateranya ada, Jawa ada, Sunda ada. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Saya sambil ini ya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Kita nunggu Bu Lundi ya, Pak ya. Pertanyaannya berat-berat nih, Pak. Waduh, sering. Pada ngomong begitu, Pak. Tapi menarik pertanyaan dari Pak Sutoyo itu. Sangat ini sekali, sangat punya kedalaman ya, gitu. Karena apa yang saya garap selama ini juga saya ya mungkin di situ juga ya apa yang saya kerjakan selama ini. Saya suka yang ketela ya, Pak ya. Oh ya, ketela. Ya. Beautiful ya. Sense of crisis. Lalu, loh, Pak, sejak umur 14-15 udah pandai melukis, Pak ya? Jadi saya itu gini, almarhum bapak saya, ya saya tidak pernah ketemu bapak kandung karena umur belum 1 tahun bapak saya sudah meninggalkan gitu kan. Okay. Jadi saya dibesarkan oleh Bude, kakak bapak kandung saya yang paling besar, dan beliau tidak punya anak. Jadi saya menjadi anaknya gitu. Dari kecil lah saya dibesarkannya gitu, dari usia 5 tahun. Nah, itu di Garut itu Pak Sutoyo, kota kecil yang ya tahun 10 awal itu saya sudah di sana. Kemudian kota kecil itu zaman dulu kebayang belum ada apa-apa, dan rumah walaupun adanya di kota tapi di belakang rumah saya itu sawah, sungai. Jadi dunia sehari-hari saya itu ya di kebun. Cantik sekali itu, Pak. Tuh, lukisannya umur 13 ya rasanya ya. Iya, yang 13. Ya. Masih saya simpan, masih saya rawat. Nah, itu Bu Lundi, selamat sore, Bu. Saya mulai ya, Pak. Oke, selamat sore Pak Adhikara Rahman, seorang pelukis dan menulisnya bukan siapa-siapa. Oke. Pertama-tama, apa itu WIP, Pak? Silakan, Pak. Oh, jadi itu sebetulnya persoalan teknis saja, jadi work in progress. Jadi kadang-kadang saya berkarya tapi belum selesai, kemudian saya share di IG gitu. Sebetulnya hanya sedikit berbagi soal proses itu memang perlu waktu. Gitu. Jadi jangan terburu-buru, jangan juga bertindak instan gitu ya. Karena
progres itu kalau menurut saya ini agak serius nih sedikit ya Pak Sutoyo. Silakan, silakan. Progres itu memang hukum alam ya. Tidak ada yang instan. Kita harus menerima. Dan jangan melanggar hukum alam gitu maksud saya. Banyak karya yang WIP soalnya, makanya saya bingung WIP ini apa gitu. Iya. Nah, lalu saya itu mau butuh kesabaran. Nah, dalam WIP itu saya butuh kesabaran, butuh ketenangan gitu ya, kemudian butuh pendalaman, butuh penghayatan di proses itu. Oke. Lalu saya bertanya juga, Pak, mengapa kok punya 3 macam Instagram? Itu bedanya apa saja, Pak? Oh ya, yang Adhikara -R itu sebetulnya khususnya untuk painting. Kemudian yang R Adhikara lebih banyak drawing. Kemudian yang Adi K R itu lebih untuk coba bereksperimen atau eksplorasi gitu. Jadi itu ada tiga akun yang berbeda karena isinya beda gitu. Yang coba untuk eksperimen itu interesting itu, Pak. Interesting sekali. Iya, makasih. Tapi saya belum nambah juga tuh Pak. Material udah ada, tapi saya belum sempat membuatnya gitu ya. Gitu. Ada yang di situ yang judulnya Malefic Mondrian Adhikara gitu. Itu sebetulnya kalau dari sejarah seni rupa dari awal abad 20 ya. Itu bicara soal pure abstrak dan gagasannya Malefic kemudian dikembangkan oleh Mondrian. Nah, saya terinspirasi kebetulan gini, saya jalan-jalan tuh Pak Sutoyo ke depan ya, kebetulan ada yang lagi bangun posyandu ini RW ini. Saya lihat ini konblok hancur-hancur dipakai nggak saya tanyakan. Oh enggak Pak, boleh saya ambil nggak? Ya, boleh kalau mau semuanya ya, enggak semuanya. Saya bilang saya butuh seperlunya. Kemudian saya bawa, saya utak-atik ini bisa jadi apa gitu. Jadi setelah itu baru tuh saya membuat satu formasi. Oh ini bisa kotaknya itu menarik gitu, karena ada struktur baru lah gitu kan. Nah kebetulan juga kalau rokok itu kan ada aluminium foil ini. Ya, Nah, itu mulai saya tutup sebagian, kemudian saya kasih spidol lah, jadilah seperti itu. Nah, ini konsep eksperimen saya itu berpikirnya sederhana sekali. Dari yang ada bisa jadi apa? Kemudian maksimalnya keterbatasan itu bagaimana sih dikelolanya gitu ya. Jadi sebetulnya saya senang menantang diri sendiri aja, Pak Sutoyo. Oke. Bapak menulis hanya di atas meja 90 kali 160 cm. Ada ruang. Belum selesai, Pak. Ini alam semestanya Pak Andika ini. Ada ruang bermain intuisi, berimajinasi, dan berpikir seluas semesta ya. Tanpa meja pun kita masih bisa berpikir seluas semesta kan Pak? Bisa, betul gitu. Ya, ini menarik itu pertanyaan Pak Sutoyo, sampai saya berpikir ulang, kenapa ya saya harus nulis itu di caption IG saya gitu. Ya, jadi sebetulnya gini, saya itu terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Albert Einstein. Ya, apa bedanya katakanlah orang bodoh dengan orang cerdas gitu ya.
Albert Einstein mengatakan perbedaannya satu, orang cerdas memahami keterbatasannya gitu. Nah, ini ada rekan saya, Redo Respati, Pak Sutoyo mau join. Beliau Udah. juga, ya, ini juga karya-karyanya gila ini. Dulu mahasiswa saya, sekarang tandem di Trisakti. Nah, Mau di interview. ya, halo dok. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan Albert Einstein itu, saya jadi berpikir ya, oh iya ya, gimana caranya saya tidak menjadi orang bodoh itu. Ya, mulai saya sudah lama sebetulnya, saya belajar memahami perbatasan itu ada di mana gitu. Saya bisa temukan itu di mana gitu kan. Ternyata yang paling mendasar keterbatasan itu ada di diri saya. Satu, saya keterbatasan knowledge. Kedua, keterbatasan spirituality. Ketiga, tentunya ada keterbatasan fisik, ya, termasuk keterbatasan ekonomi. Hampir semuanya itu saya punya keterbatasan, gitu. Kemudian saya mulai mikir lagi, oke, saya punya keterbatasan. Dari mana saya harus menerobos keterbatasan itu, gitu kan? Nah, itulah Pak Sutoyo. Jadi, saya mulai merespon lingkungan yang terkecil di sekitar saya. Entah itu meja, entah itu pensil, gitu ya. Apapun itu selalu saya respon dengan sistem berpikir yang saya miliki, gitu. Dan Anda sudah menjebol batasan-batasan itu, Pak? Ya, sebetulnya, nah ini, saya selalu mengagumi sosok Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan gitu, the most powerful is imagination, ya, gitu. Jadi dia jauh lebih penting daripada knowledge, gitu. Jadi ketika saya melihat sebutir biji yang kecil, yang tercecer, itu kadang-kadang saya ambil gitu, iseng-iseng gitu kan, Pak Sutoyo tuh saya lihat, oke, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap benda alam ini. Tapi paling tidak kamu harus bisa membuka imajinasi saya, gitu kan, gitu. Jadi saya coba berdialog lah dengan hal-hal seperti itu. Dan mungkin orang lain menganggap saya gila gitu ya. Harus gila toh Pak kalau seniman. Nah, dari situlah akhirnya saya oke, ternyata si biji ini membuka pintu imajinasi saya untuk berpikir kemana-mana. Nah, mulailah saya belajar antropologi, arkeologi, atau apapun itu mulai saya baca. Ini ada apa sih sebetulnya? Tradisi biji-bijian ini dari zaman dahulu tuh bagaimana memperlakukannya, terus apa yang bisa saya lakukan hari ini, ya hal-hal seperti itu. Mungkin orang lain mengatakan, lu konyol, untuk apa sih mikirin seperti itu gitu kan. Tapi kalau saya enggak, no, this is very important, make me bliss from the small thing, I can go through anywhere by my imagination, kayak seperti itu. Dan imajinasi apa Pak yang sudah, salah satu imajinasi apa yang sudah diimajinasikan dari sebuah biji kecil? Titik. Titik? Ya, titik. Oke. The most basic human invention adalah menyadari titik. Jadi dengan titik kita bisa menulis, kita bisa membuat angka. Selamat sore Ibu Sangayu Ketut Laksmi, beliau dekan saya di Universitas Trisakti. Kemudian selamat sore juga Profesor Setiawan Sabana, beliau dosen saya, dan sampai hari ini pun saya tetap sebagai muridnya, tidak berubah status itu, gitu. Dan sedang
menyiapkan seminar dengan Pak Setiawan Sabana dengan Ibu Sangayu tentang Bali Baru gitu. Jadi hari ini kami memang mengundang beliau-beliau ini karena saya merasa terhormat kalau beliau-beliau ini hadir di acara ini gitu Pak Sutoyo. Wow, saya yang tersanjung ini. Saya belum apa-apa ini, Pak. Ya kita berbagi, Oke. nanti ada apa yang bisa disampaikan Pak Setiawan Sabana. Ya. Walaupun beliau profesor, karena kedekatan saya kadang-kadang memanggil beliau itu Kang Wawan atau Abang kalau dalam Sundanya. Kalau dengan Ibu Sangayu kolega, tapi beliau sekarang dekan. Ya, dan saya punya beberapa kegiatan dengan beliau di kampus dan di luar kampus gitu. Nah ini Ibu Lundi, mungkin Pak Setiawan Sabana, Ibu Sangayu, beliau ini dulu salah satu petinggi di IPTN Nurtanio, gitu kan. Kemudian hari ini beliau menjadi seorang pelukis. Nah di Bandung, mungkin nanti Ibu Lundi bisa sekali-sekali mampir ke Garasi 10 ke rumahnya Profesor Setiawan Sabana di Bandung juga, gitu ya. Bisa menggali ilmunya. Pak Wawan ini luar biasa nih. Ya. Bukan 7 level langit ya, 7 level langit kertas kalau tidak salah versi Pak Wawan. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi apa yang saya temukan? Kenapa, Pak Sutoyo? Kembali ke titik. Ya. Jadi apa yang saya temukan dari biji itu, saya berpikir kenapa saya bisa menyadari bahwa titik itu sangat penting. Nah, dari semua agama yang pernah saya masuki dan saya pelajari, ya, kemudian saya menemukan di Al-Quran tentang ada satu kata yaitu akal yang disampaikan sampai 33 kali ditulis di dalam Al-Quran itu. Dari situ saya mencari berbagai informasi dan saya masuk ke salah satu jurnal ilmiah pemikiran Islam di dalam scientific. Kemudian saya mulai membuka apa itu sains di dalam perspektif Islam dan saya menemukan ilmu pengetahuan itu. Nah dari situ kemudian saya mempelajari apa yang terjadi di abad 8 sampai abad 12 di Spanyol. Waktu itu ini kekhalifahan Abbasiyah ya. Nah, para pemikir Islam tumbuh dan saya membaca tulisan Abbas bin Finas. Dia seorang matematikawan. Nah, di situ saya baru paham bahwa titik is the most powerful of human invention, karena dengan itu kita bisa menjelajah ke berbagai hal. Dengan 26 huruf kita bisa menulis jutaan kalimat, jutaan kata ya. Kemudian hanya dengan 10 angka kita bisa menciptakan suatu konsep infinity. Dan di dalam Islam tentunya itu adalah bicara soal kebesaran Maha Pencipta Tuhan gitu. So, jadi itu yang bayangkan dari biji yang saya temukan, kemudian saya mencoba untuk memahami, membawa saya kemana-mana gitu. Nah, kemudian juga lucunya dari biji itu terjadi beberapa tahun lampau lah. Sampai ketika saya masuk ke Borobudur, saya naik ke puncak, kemudian di situ saya bertemu dengan suatu konsep arupa datu, ya, kemudian masuk ke moksa, kemudian akhirnya masuk ke atma dalam dalam filsafat Hindu gitu. Nah dari situ akhirnya saya membaca apa itu Veda, Rig Veda, Upanishad gitu kemana-mana jadinya. Seperti itu Pak Sutoyo. Oke. Wow. Pak, pengalaman apa yang membuat Pak Adhikara menulis Learning for Love? The most valuable currency for human is love. Silakan Pak. Ya, jadi selama
saya terlibat di kebudayaan dari sejak tahun 99 sampai sekarang, kemudian saya terlibat di berbagai program pemberdayaan di masyarakat di yayasan namanya Sacred Peace Foundation. Kemudian salah satunya adalah memang merespon tentang humanizing ini yang terjadi sekarang ini. Jadi humanisme itu untuk sekarang menjadi nilai yang sangat mahal, yang sangat susah untuk ditegakkan. Ya. Kita tahu bahwa ya banyak sekali lah persoalan Pak Sutoyo, apalagi Pak Wawan yang sudah panjang pengalamannya gitu, melihat bagaimana humanisme itu dikoyak oleh ideologi, ya, dikoyak oleh berbagai keinginan orang lah, ya, gitu. Nah ini saya pikir itu sebetulnya statement untuk saya. Jadi saya memang harus punya love, seperti yang diajarkan oleh bukan saja oleh Nabi Muhammad SAW, tapi seorang Siddhartha Gautama pun mengajarkan demikian. Kemudian Brahma, Siwa, Wisnu di dalam tradisi Hindu, kemudian juga di dalam agama-agama lokal, semua bicara tentang love. Ya. Kemudian saya juga, nah ini menarik, saya ketemu dengan seorang pencipta hip hop atau break dance di New York, namanya Hercules. Mungkin saya nggak tahu sekarang masih hidup atau enggak gitu ya, beliau itu. Memang dengan love akhirnya tercipta hip hop. Kemudian ada Bunda Teresa gitu, kemudian ada Nelson Mandela. Ya bayangkan sekarang misalkan nih Pak Sutoyo, nggak usah jauh-jauh lah. Kenapa saya menghadirkan Profesor Setiawan Sabana? Saya yakin beliau mengajarkan muridnya ya, sampai udah puluhan tahun saya lulus dari ITB pun masih aja ngajak saya untuk di kegiatannya beliau. Saya yakin Pak Setiawan ini karena punya love, bukan love tapi love terhadap materi ini, ya, gitu. Oke. Suatu sore tahun 2018, Pak. Kalau nggak salah tanggal 26 ya. Bapak menulis, "Hei samudra, ku cintai kau dalam kegetiran. Hei samudra, peluk aku." Apakah ada cinta dari samudra untuk Bapak? Atau sebaliknya, Pak? Itu simbol sebetulnya, Pak. Samudra itu simbol untuk akal sehat dan hati nurani. Dan untuk mendapatkan segayung air samudra yang berisi hati nurani dan akal sehat itu hal yang sangat berat, ya. Ya, jadi itu sebetulnya untuk mengingatkan untuk saya aja gitu. Saya tidak bisa menggurui untuk orang lain, jauh dari kepantasan lah, tapi itu sebetulnya untuk diri saya pribadi. Pertanyaan saya belum selesai, Pak. Oke, baik. Kegetiran itu hilang atau enggak, Pak? Tidak. Kegetiran itu sudah hukum alam, Pak. Tidak mungkin hilang. Oke. Walaupun samudra sudah menelan kegetiran itu. Ya. Manusia itu memang sangat rumit. Oke. Ada lagi tulisan, Pak. My day is love. Ada di sebuah karya Bapak, di satu lukisan. Apa artinya, Pak? Ya, ya itu sebetulnya lebih kepada keinginan saya, hasrat saya. Apakah love itu consciousness, unconsciousness, atau subconsciousness? Bagi saya, love itu memang sejatinya harus ada di dalam keseharian kita gitu. Jadi saya memang butuh itu. Untuk apa? Supaya ya saya tidak menyukai suatu konflik, saya membenci peperangan, ya. Saya membenci
marginalisasi. Kemudian saya membenci politik. Ya, saya tidak suka. Jadi saya satu-satunya yang bisa membangun kebersamaan, kalau agama memang memisahkan kenyataannya, tapi yang bisa menyatukan itu memang love. Ya. Kita tidak serumah dalam agama, tapi kita serumah dalam kemanusiaan. Seperti itu sih. Dan Anda sangat ngefans sama Rumi. Ya betul, Jalaluddin Rumi. Tapi ya banyaklah orang yang saya kagumi, banyak sekali. Ini salah satunya memang hadir hari ini itu, Pak Profesor Setiawan Sabana. Halo Pak Wawan, Assalamualaikum. Because of you, I'm here right now with my knowledge, with my potential, because of you. Thank you so much, Professor. Pak Wawan, Pak Adhikara pada awal tadi menceritakan kehidupannya tentang umur 1 atau umur 5 tadi Pak, sudah ditinggal ayahnya. Umur 1 tahun, belum 1 tahun. Oke, belum 1 tahun sudah yatim ya Pak. Betul. Lalu dititipkan ke saudara atau adik ayah. Kakak bapak, kakak ayah. Oke. Nah, pemikiran tentang cinta, tentang puisi, tentang seni, tentang apa saja. Bapak tadi menceritakan sudah belajar Islam, Weda, Hinduism, sampai Buddhism, dan sebagainya, sampai sains, termasuk Einstein, segala. Nah, ini kan pasti ada background-nya, Pak, waktu balita ini. Apa yang diajarkan oleh orang tua asuh pada waktu itu sehingga Bapak bisa menembus batasan-batasan alam semesta ini atau batasan-batasan ilmu yang biasanya orang malah dilarang atau dibatasin gitu. Ini kan sesuatu open-minded yang sangat luar biasa dari seorang yatim. Silakan. Ajaran orang tua saya itu sederhana sekali. Jangan kamu ambil sebesar debu pun yang bukan hak kamu. Itu saja. Selebihnya tidak ada larangan apapun. Bahkan orang tua angkat saya itu, bude saya itu orang yang sangat ketat di dalam agama Islam ya. Justru saya keluar dari rumah tahun 84, kemudian 2 tahun saya mencari uang untuk bisa jadi mahasiswanya Profesor Setiawan Sabana. Oke, kemudian saya diterima di ITB dan memang saya kuliah dengan uang sendiri tanpa bantuan siapapun. Kemudian ketika saya lulus, saya mulai ingin mencari apa sih yang sebetulnya harus saya peroleh. Gitu. Kemudian saya masuk ke berbagai agama dan jujur dalam hal ini saya pernah jadi seorang Katolik, kemudian saya menjadi Kristen. Kemudian saya Buddhis, kemudian saya penganut Hindu dan penganut agama-agama lokal seperti Sunda Wiwitan. Kemudian saya mempelajari juga soal Parmalin ya di Samosir, Batak. Kemudian ya Tenganan Pegeringsingan tentunya di Bali, Baliaga. Ya. So, dari situ baru saya paham bahwa what is life and what I have to do and what I have to learn. Dari situ baru saya tahu bahwa bagaimana saya memaknai love. Dan sekarang ini Bapak sudah memperoleh yang apa yang dulu pernah diidam-idamkan, Pak? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Jadi saya kerjakan apa yang harus saya kerjakan aja. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Pak. Aduh, nanti tolong bantu Pak Profesor Wawan, Pak Wawan, Ibu
Sang Ayu. Saya minta bantuan beliau-beliau ini nih. Jangan dibantu dong. Lundi juga ya. Kebetulan dengan Bu Lundi juga saya ketemu apa nih 2020 ya dengan betul. Di Museum Bandung waktu saya pameran. Oke. Bapak menulis saya bukan seniman. Saya bukan guru, saya bukan pengajar, saya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, maka itu saya bukan siapa-siapa. Apakah ini memperjelas pengertian An-Atman dalam Hinduisme, Pak? Atau di Rumi juga mengatakan begitu? Atau ini hanya isi hati yang sedang merefleksi kehidupan Bapak? Silakan. Ya mungkin semuanya ya. Ketika saya mempelajari Hindu soal Atma ya, kemudian di Buddha soal moksa, ya, kemudian di Islam itu adalah berserah diri kepada Tuhan ya. Kemudian Katolik juga bicaranya adalah acceptance ya. Kemudian dalam agama-agama lain disebutnya tunduk dan patuh gitu ya. Ya itu bagi saya itu satu terminologi yang berbeda tetapi the essence is the same. Oke, jadi ketika saya jadi pengajar gitu, saya tahu bahwa saya punya kekurangan. Ketika saya mengatakan, orang lain mengatakan saya seniman, apa iya saya seniman gitu kan? Ketika saya disebut apa, selalu saya pertanyakan, sebetulnya saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi itu lebih untuk mengatakan, no, I'm nothing than anything or my life in this world. Jadi saya bukan siapa-siapa saja. Ada orang yang jauh lebih pintar, ada orang yang jauh lebih jago, tapi juga di sekeliling saya, ya nggak mungkin saya tanpa bantuan orang lain. Kalau saya tidak dibantu orang lain, ya mungkin saya jauh lebih buruk kali ya, gitu. Jadi itulah statement saya, I'm nothing itu. Oke. You're nothing. Dan apakah itu di-experience di spiritual life juga, Pak? Oh iya, of course. Pada saat saya sholat, saya tahu bahwa kenapa saya harus sholat. Waktu saya di Bali, ke pura sembahyang di Bali, saya tahu bagaimana posisi saya di dalam kesakralan itu. Begitu juga pada saat saya di Mahavihara ya. Jadi bagi saya tidak ada yang lebih, saya tidak lebih hebat dari apapun, dari siapapun. Mungkin satu pertanyaan tambahan lagi, Pak. Nah, di setiap karya Bapak, apakah spiritual itu juga involved di dalamnya, Pak? Yes, of course. When we talking about art, so we can talking about aesthetics, science, and spirituality. Kalau kemudian saya suka membaca buku-buku Plato, di Plato itu dikatakan tekne. Tekne itu sebetulnya kan ilmu pengetahuan dan estetik itu satu paket gitu. Jadi tidak berjarak gitu. Ketika saya melukis, saya tidak pure concentrate to how to build my artwork, tapi juga kadang-kadang saya berpikir kok orang dulu bisa hebat seperti itu ya. Kemudian saya juga membaca buku Jalaluddin Rumi, buku-buku apapun ya. Saya tidak disekat oleh batasan agama, saya tidak disekat oleh batasan ilmu pengetahuan, jadi itu saya harus membuka. So di situ mungkin saya mendapatkan spiritual values-nya. Jadi dan disitulah saya harus menghargai peran orang lain, kemudian peran karya itu sendiri dan peran estetik itu sendiri gitu. Ya spirituality itu pastilah gitu. Kadang-kadang ketika kemarin waktu saya rapat dengan Profesor Setiawan, kenapa saya harus mengatakan Pak jam sekian ya? Karena saya tahu orang Islam begitu selesai azan
harus segera sholat, tidak harus menunda. Tapi itu bagi saya keputusan spiritual. Wow, wow, wow. Ada nggak Pak momen di waktu membuat karya dan spiritual itu miss Pak? Ya, pas banyak Banyak. sekali, banyak lah. Ya kan saya mah bukan orang, bukan seorang. Oke. Pertanyaan saya sudah selesai Pak. Nah, mungkin Pak Sutoyo bisa bicara dengan Pak Setiawan atau dengan Ibu Sangayu, dengan Ibu Lundi. Mungkin mereka juga bisa menggambarkan, khususnya apa. Saya ingin mendapatkan masukan dari kelemahan saya apa gitu, supaya apa yang disampaikan oleh saya ke Pak Sutoyo itu tidak dari satu sumber, harus cross check nih. Oke. Monggo silakan Pak Sutoyo. Monggo silakan Pak Setiawan kalau ada opini atau kesan pengalaman yang mendalam dengan Pak Adhikara. Silakan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa kaget juga dapat undangan pada kesempatan dalam forum yang menarik ini ya. Tiba-tiba seolah-olah buat saya pembicaraan mengarah pada suatu yang keagamaan dalam pengertian keagamaan seperti apapun gitu ya, versi masing-masing. Saya ini sebelum ke sini baru saja rapat hal-hal yang teknis tentang satu persiapan pameran ya, atau webinar sebetulnya terkait dengan kaum difabel. Ya, jadi saya sedang menjadi, katakanlah istilahnya penasihat untuk komunitas peduli anak spesial. Jadi tidak menyebutkan anak yang cacat, apalagi anak yang disable atau difabel, tapi memakai term anak-anak spesial. Anak spesial. Jadi tadi baru selesai, kami akan mengadakan tadi persiapan teknis gitu untuk acara hari Sabtu ini. Ya, seperti ini akan ada webinar tentang itu. Ada 5 pembicara, antara lain Profesor Emeritus Ana Alisahbana. Itu akan menjadi salah seorang pembicara. Lalu ada Romo Febi, Romo Abi yang dari Percik Insani. Jadi ini beberapa sudut pandang lah gitu ya. Pada seputar itulah, campur aduk sebenarnya saya. Jadi ringkas saja, saya kenal dengan Pak Ari sudah lama sekali, sejak dulu ya di ITB, saya jadi waktu di ITB, terus Pak Adi jadi mahasiswa di situ. Yang menarik itu kita bukan bertemu di kelas ya. Iya. Kita bertemu di lapang parkir sore hari apa gitu. Kami berlatih bela diri, bela diri beneran gitu ya. Yang namanya apa waktu itu ya, kateda. Sebelum disebut kateda, terus ada istilah baru gitu, dilokalkan. Jadi saya berlatih, padahal saya sudah sepuh waktu itu juga. Tapi ya pengen tahu aja. Saya bilang, pelatihnya kebetulan mahasiswa saya, kepalanya tuh benjol-benjol karena banyak memukul, berlatih memukul. Ya tapi singkat cerita, kami berlatih dan serius, kadang-kadang bersenda gurau gitu kan. Tapi pada akhirnya ya lewat itu kalau saya menemukan sesuatu gitu ya, sesuatu yang menarik yang saya alami terus sampai hari ini. Tapi terkait dengan sosok Pak Adi lagi, saya kira saya baru
mendengar lebih lanjut nih sekarang ketika beliau ini banyak memasuki dunia spiritual yang beragam gitu ya, beragam sehingga punya pengalaman beragam pula tentang bagaimana menjadi manusia tadi sebut-sebut, bagaimana menganut sesuatu ya agar terjadi sesuatu yang tadi disebut cinta itu, love itu. Kalau saya sederhana ingin menyampaikan bahwa dulu saya ketika saya ngambil S3 itu topik yang saya ambil adalah spiritualitas dalam seni rupa kontemporer di Asia Tenggara. Di Indonesia, negaranya di Malaysia, di Thailand dan Filipina. Nah, itu kan ada sekian agama ya, keyakinan, ada yang Islamnya, ada Hindunya, ada Thailand Budanya, lalu Filipina ada Katoliknya, kira-kira begitu. Makanya saya memilih 4 negara itu kira-kira karena ingin tahu apa sih yang berlangsung dalam konteks seni rupa kontemporer yang berbasis nilai-nilai keagamaan seperti tadi. Ya, saya menemukan satu yang merupakan irisan gitu ya dari kecenderungan seniman atau manusia Asia Tenggara itu, yaitu selalu menganut itu hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi ada yang disebut spiritualitas dan yang disebut religiusitas gitu. Ya, spiritualitas dalam pemahaman saya adalah pencarian nilai-nilai luhur gitu ya oleh seseorang sejak dia merasa memerlukan satu nilai yang berarti gitu. Manusia terus mencari itu semua setiap saat dan seterusnya. Nah, lama-lama dari pengamatan terhadap kesenian di Asia Tenggara itu nanti akan menjadi sebuah fenomena religiusitas, yaitu bertemu dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab suci. Ya, jadi termnya menjadi religiusitas, bukan spiritualitas lagi. Tapi spiritualitas adalah sebetulnya keniscayaan yang akan terjadi pada setiap manusia. Tidak mungkin tidak melakukan pencarian itu dalam bentuknya masing-masing, dalam ya besar kecilnya masing-masing. Nah, karena katanya menurut ada teori yang mengatakan bahwa pada manusia itu sampai mulai usia 30-an itu akan ada muncul yang namanya God spot. Ya, titik ketuhanan kira-kira begitu. Itu natural, itu psychological dan itu keniscayaan kata pemilik teori itu. Dan saya anut itu dalam pengertian mestinya begitu. Lalu ada Jalaluddin Rahmat, seorang ini Islam ya di Bandung, terkenal dosen Unpad dulu kalau nggak salah, dikatakan hal serupa bahwa umumnya pada usia 35-an tahun manusia itu akan mengarahkan kehidupannya itu pada nilai-nilai yang spiritual kira-kira begitu. Dan jadi itu merupakan satu perjalanan yang natural karena ada dalam diri manusia untuk melakukan pencarian pada ketuhanan kira-kira begitu ya. Dan kalau usia 40, 50 dan seterusnya harusnya akan kian meruncing dalam arti kian mendalam gitu ya. Yang berlanjut pada yang disebut religiusitas itu, agama apapun. Ya, kira-kira begitu ya. Ini tiba-tiba saya jadi ikut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wawan. Ya, rasanya memang menyambung dengan apa yang saya pikirkan, Pak. Dari zaman
sebelum Sriwijaya sampai sekarang sampai sekarang manusia Southeast Asia itu lebih ke religius. Ya, Ya. jadi Nah, saya itu juga waktu itu berbasis kan kalau kita melangkah sedikit di tetangga lalu jalan kemana selalu kan ada masjid, lalu ada bunyi lonceng gereja, lalu di sebelah sini tiba-tiba ada yang Chinese temple itu, lalu dan seterusnya. Itu saya pikir ini tiap hari saya melangkah selalu mendengar bunyi-bunyi yang ke arah spiritual. Ini bagaimana orang itu dalam konteks kesenimanan dan keseniannya begitu. Karena jadi ternyata terbukti. Makanya saya mengatakan bahwa puncak prestasi dan prestise kesenimanan dan kesenian kita orang Nusantara, Asia Tenggara mestinya ke sana. Dan itu berlaku di Thailand begitu. Prestasi seniman itu adalah ketika dia mampu mengarahkan dirinya pada spiritualitas Buddha misalnya. Lalu di Filipina apalagi selalu tema crucifixion itu menjadi tema yang populer, capaian yang seperti tertinggi. Lalu ada karya kontemporer judulnya Madonna in the Slum. Madonna in the Slum itu seorang ibu yang katakanlah miskin gitu ya, berlatarkan gubuk di belakangnya. Di Filipina kan mungkin banyak begitu, tapi dia menggendong bayi ya dengan beri judul Madonna in the Slum. Saya pikir ini keren sekali gitu kan. Jadi begitu capaian prestasi dan di Filipina dalam hal ini selalu ujung-ujungnya ke sana gitu. Di Thailand ujung-ujungnya ke sana. Di Malaysia ujung-ujungnya yang Muslim Melayu ke sana. Yang India ke India. Kan banyak India ya di Malaysia. Lalu di Indonesia juga begitu. Macam-macam. Ya saya kira itu cukup, nanti keterusan saya. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih. Mungkin dari Bu Sangayu. Bu Sangayu, silakan Bu. Ya, maaf saya kurang menyimak karena lagi rapat juga sama yang lain. Tapi kalau ingin pendapat saya mengenai Pak Adhikara sebenarnya berhubungan dengan spiritualitas itu bagaimana seseorang ingin mencapai tujuan hidupnya gitu ya, yang dia rasa perlu di-sharing gitu kepada siapapun karena dia merasa itu sudah baik jalannya gitu. Saya melihat ini katakanlah tanda kutip gitu, Pak Adhikara itu punya pengikut banyak. Pengikutnya banyak, terutama kalangan muda. Karena memang bukan hanya karena beliau di kampus gitu yang selalu sehari-hari berhubungan dengan mahasiswa, tapi saya melihatnya bukan seperti itu gitu, tapi melihatnya sebagai seorang yang bisa merangkul berbagai lapisan orang dengan latar belakang yang luar biasa macam-macam. Ada yang broken home, ada yang tidak mempunyai arti, merasa tidak punya arti diri gitu. Tapi disatukan dengan media melukis ya Pak Adhikara ya, yang di Fades itu. Dan disitulah mengalir gitu apa saja gitu yang memang dia bisa curahkan, masing-masing kaum muda ini mencurahkan semua ketidakberartian diri gitu kalau menurut saya gitu ya. Jadi bisa melalui goresan gambar-gambarnya. Jadi setiap orang itu ternyata mempunyai arti, punya kekuatan diri yang memang dihargai paling tidak oleh Adhikara lah gitu dulu. Dan menimbulkan kepercayaan diri, karena saya beberapa kali diundang Pak Adhikara untuk hadir dalam pameran yang mereka lakukan gitu. Jadi saya terkejutnya karena tahu mahasiswa-mahasiswa tersebut kalau di kelas tuh nggak bisa ngomong gitu ya. Nggak bisa ngomong gitu. Terus tapi kok
dengan hanya selembar kertas yang berisi gambar tersebut gitu, dia bisa menceritakan banyak hal gitu. Dari yang saya nggak lihat dalam gambar itu secara visual, tapi dia bisa menjelaskannya di balik gambar itu ada apa gitu. Proses pencarian diri menuju gambar tersebut seperti apa. Jadi saya nggak hanya melihat gambar itu sebagai suatu gambar yang terlihat, tapi di balik itu gitu. Nah, itulah yang saya lihat sih sebenarnya arah spiritualitas spiritnya Pak Adhikara itu untuk mengangkat apa ya kemampuan seseorang yang tidak bisa dia angkat gitu, tidak bisa dibuktikan bahwa sebenarnya dia punya kemampuan. Nah, jadi mengajak anak-anak muda ini untuk bisa memaknai kalau kita itu punya potensi yang sangat besar, bisa bergabung dengan lingkungan gitu, bisa berkomunikasi dengan baik dengan caranya gitu. Itu sih Pak Sutoyo, mudah-mudahan benar ya Mas Adi, itu sih yang saya lihat. Saya tidak bisa banyak bicara dulu Pak karena ada rapat di sebelah ini. Oke. Terima kasih Bu Sangayu. Semua Mbak Sangayu. Oke. Nggak bisa lama juga karena maghrib. Ya. Oke. Terima kasih Pak Adhikara, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Bu Sangayu atas waktunya, atas sharingnya, sangat luar biasa. Saya pertama kali ketemu seniman Jakarta ini. Seniman. Biasanya Bali, Jogja, Solo, ini Jakarta. Seniman intelektual itu beliau nih, Profesor Setiawan Sabana. Wow. Kalau desainer intelektual ya Ibu Sangayu gitu. Wow. Okay. Nah, Nanti kita akan bicara di Bali itu, mungkin kalau ada waktu silakan. Oke. Ya, tentang Bali. Ya, siap. Nanti saya share ke Pak Sutoyo. Siap. Terima kasih Pak Wawan, Pak Adhikara, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Ya.